Puluhan tahun lalu, Nyai Sulastri, pewaris utama keluarga Wirasakti, melakukan perjanjian gaib dengan makhluk penunggu tanah leluhurnya. Demi kekayaan dan kehormatan keluarga, ia menyanggupi untuk memberikan tumbal perempuan dari darah asing, yaitu menantu, setiap 33 tahun. Perjanjian itu dibayar mahal oleh jiwa yang akan dikorbankan secara perlahan, lewat penderitaan, bukan sekedar kematian. Kini waktunya hampir tiba. Sang tumbal baru harus segera dipilih. Mirna bukan perempuan lemah. Ia cerdas, mandiri, dan penuh cita-cita. Sejak kecil ia dibesarkan neneknya di desa setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Seorang guru SMA yang tekun, Mirna bermimpi membuka sekolah gratis untuk anak-anak miskin. Hingga suatu hari, saat ia magang di sebuah perusahaan properti milik keluarga Wirasakti di Jakarta, ia bertemu Arga. Arga tampak berbeda dari pria lain, sopan, perhatian, dan punya tutur kata yang lembut. Arga selalu mengantar Mirna pulang kerja, sering membawakannya makanan, dan pelan-pelan membuka ruang dalam hatinya. Mirna merasa seperti akhirnya menemukan pelindung sejati. Namun, cinta yang ia kenal itu hanya ilusi. Hari pernikahan itu seharusnya menjadi hari paling bahagia dalam hidup Mirna. Ia mengenakan kebaya putih yang disiapkan oleh Nyai Sulastri sendiri, lengkap dengan riasan Jawa klasik dan siger emas warisan keluarga. Di tengah ritual panggih, ketika Mirna dan Arga saling melempar sirih, Nyai Sulastri menyelipkan segumpal tanah dari makam leluhur ke bawah kursi Mirna. Bagian dari ritual hitam yang tak ada dalam budaya manapun. Malamnya, Mirna merasa tubuhnya seperti terbakar. Di balik senyum para tamu dan upacara adat yang megah, ada kekuatan gaib yang mulai mengikat tubuh dan jiwanya. Begitu masuk ke rumah Wirasakti, hidup Mirna berubah drastis. Tak ada cinta, tak ada kelembutan. Arga memperlakukannya seperti budak. Ia dilarang keluar rumah, dilarang memakai ponsel, bahkan dilarang makan bersama. Bila tidak patuh, Arga menyeretnya ke ruang bawah tanah yang lembab. Tempat ia dikunci tanpa cahaya. Nyai Sulastri pun tak kalah kejam. Setiap pagi ia menyuruh Mirna menyikat lantai dengan tangan, menyiapkan masakan tanpa sedikit pun kesalahan. Kesalahan kecil berarti cambukan tali rotan yang selalu disimpan di lemari dapur. Mirna mulai kehilangan dirinya. Ia bicara dengan bayangannya sendiri. Ia menulis pesan-pesan ke dinding dengan darah dari luka kecil di tangannya, tapi ia tak bisa keluar. Setiap pintu rumah itu terkunci, bukan dengan kunci biasa, melainkan mantra. Di sebuah malam gelap, Mirna mencoba berbicara dengan Arga. Ia menatap suaminya dengan air mata, memohon untuk dilepaskan. Tapi, yang ia lihat bukan lagi manusia. Mata Arga hitam pekat, kulitnya pucat, dan napasnya dingin. Arga duduk mematung, lalu berkata dengan suara datar, "Kamu dipilih sudah sejak lama. Tugasmu hanya menyerahkan diri." Mirna mundur, tubuhnya gemetar. "Kau bukan Arga." Di malam Jumat Kliwon yang ke-33, setelah tumbal terakhir, Mirna dibawa ke ruang bawah tanah keluarga Wirasakti. Di sana ada altar batu tua, tertutup kain hitam. Di dinding tergantung kepala kerbau yang sudah mengering, dan bau dupa tebal memenuhi udara. Nyai Sulastri memimpin ritual sambil menyebut nama-nama leluhur. Darah ayam hitam ditumpahkan ke tubuh Mirna yang hanya mengenakan kain putih. Ia tak melawan lagi. Matanya kosong. Jiwanya sudah hampir habis terkikis rasa sakit dan pengkhianatan. Ketika mantra selesai, tubuh Mirna mengejang. Ia menjerit, tapi tak bersuara. Matanya menatap lurus ke atas. Bibirnya gemetar, lalu diam. Nyai Sulastri tersenyum. Tumbal telah diterima. Namun, ia lupa satu hal.
Jiwa yang tidak ikhlas tak pernah mati sepenuhnya. Hari keempat setelah kematian Mirna, rumah Wirasakti mulai berubah. Burung gagak muncul di atas atap setiap pagi, walau tak pernah ada sebelumnya. Cermin-cermin di dalam rumah mulai retak satu persatu. Pelayan-pelayan ketakutan karena mendengar tangisan dari loteng. Di dapur, pisau-pisau tiba-tiba berpindah tempat dan tertancap di dinding. Arga mulai mimpi buruk setiap malam. Ia bermimpi dikunci di ruangan gelap, ditertawakan oleh sosok perempuan bersimbah darah. Ia bangun dengan keringat dingin dan bekas cakar di lehernya. Nyai Sulastri memanggil dukun paling kuat dari 5 desa, tapi tak ada yang berani masuk ke ruang bawah tanah. Energinya bukan manusia, kata mereka. Lalu satu malam, terdengar jeritan panjang dari kamar Arga. Ketika pelayan berani masuk keesokan paginya, Arga tergantung di langit-langit dengan tubuh membiru, lidah menjulur, dan mata melotot, menghadap ke arah tempat Mirna dulu dikubur. Nyai Sulastri tetap tinggal sendiri di rumah besar itu, yakin bahwa dirinya kuat. Tapi malam demi malam, tubuhnya melemah. Ia mulai melihat Mirna duduk di kursi tua, mengenakan kebaya putih kotor dengan wajah separuh hancur dan senyum mengerikan. "Terima kasih sudah menjadikanku tumbal," bisik arwah Mirna. "Sekarang giliranku mengambil semua." Di malam purnama, rumah Wirasakti terbakar tanpa sebab. Warga desa hanya melihat api menjulang, tapi tak ada satupun suara minta tolong. Esoknya, tak ada yang tersisa, hanya pohon beringin besar di belakang rumah yang tetap berdiri. Dan di bawahnya, tanah basah yang memancarkan bau darah. Beberapa tahun kemudian, sebuah keluarga baru membeli tanah bekas rumah Wirasakti. Mereka ingin membangun villa mewah, tapi malam pertama mereka tinggal di sana, anak perempuan mereka menghilang. Kamar tertulis dengan darah di dinding. "Kalian tak bisa menghapus jejak dendam. Aku masih di sini menunggu."